Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tidak perlu mendekati LSM, tidak perlu mendekati ormas, tidak perlu bersama-sama mereka bargaining, tidak perlu. Kenapa? Ini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, buat sahabat Kang Obing di Sandro Channel ini, ada beberapa alasan yang perlu diperhatikan agar Kang Deddy itu tidak berdekatan dengan ormas, dengan LSM, dan saya yakin LSM-nya yang negatif gitu, ormasnya yang negatif gitu. Itu tidak perlu. Kenapa? Gitu ya. Karena Kang Deddy itu adalah seorang pimpinan yang benar-benar pro rakyat. Satu ya, benar-benar pro rakyat. Buktinya apa? Buktinya setiap langkah, setiap kegiatannya itu berpikiran untuk rakyat. Bahkan dalam menyusun anggaran pun dia berpikirnya untuk rakyat. Masih ingat gak? Buat orang tua yang tidak punya rumah, gitu kan? Buat semuanya untuk orang-orang miskin. Itu semua anggaran yang hendak disampaikan. Bahkan sampai dibukakan gitu. Ini berarti benar-benar pro rakyat dan menunjukkan berpikir untuk kemajuan rakyatnya. Kalau Kang Deddy Mulyadi tidak berpikir tentang kemajuan rakyatnya, dia tidak akan membuka dong anggaran seperti itu. Dia diam-diam aja untuk berbicara tentang anggaran, dan dia tidak akan menyampaikan ke orang lain. Ya, garis besarnya saja, gitu ya. Bahkan mungkin ada orang lain yang bilang ini, wah, kenapa ini dibuka-buka? Ini pasti baik itu kepala dinas juga bakal kebingungan kalau dengan Kang Deddy. Karena kita sadari bahwa yang mempunyai anggaran adalah orang-orang itu, kepala-kepala dinas. Jadi disitulah gitu. Nah, sekarang kan belum ini nih, belum terjadi belanja yang yang biasanya dilakukan. Nanti kan controlling dari Kang Deddy, saya yakin gitu. Saya yakin nanti bakal ada controlling oleh Kang Deddy setiap dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi semua pikirannya itu untuk rakyat. Dan ini dirasakan oleh rakyat sendiri. Yang merasakan adalah rakyat, yang merasakan adalah mereka yang menonton karena merasa berpihak pada rakyat. Sedangkan yang tidak nyaman adalah mereka yang tidak berpihak pada rakyat. Dia males. Karena banyak juga lah, baik itu yang sudah biasa memimpin dan lain sebagainya, pokoknya banyak yang tidak pro rakyat itu. Dia hanya berpikirannya tentang organisasinya, dia berpikirnya tentang dirinya sendiri gitu. Selanjutnya, berpikirnya itu rasional. Jadi dalam pikiran Kang Deddy itu tidak muluk-muluk, rasional, sesuai dengan kehidupan nyata sekarang. Ini yang biasanya sulit kadang-kadang kan ada pimpinan yang ngomongnya tidak rasional, sulit diterjemahkan oleh rakyat kecil. Kalau sekarang di sini, rakyat kecil ini justru bisa menerjemahkan dan yakin gitu. Kang Deddy kan mana yang perlu dibantu, mana yang tidak perlu dibantu. Coba. Sehingga dengan adanya itu, Kang Deddy itu mudah berkomunikasi dengan yang kecil, dengan masyarakat yang ada. Sehingga setiap kali dia menyelesaikan, baik itu untuk jalan, untuk penertiban tempat, kalau Kang Deddy ada, itu tuntas. Nah ini yang jadi luar biasa sekali. Dan selalu memudahkan rakyat. Mudah gitu ya. Karena kalau rakyat kecil paham gini-gini ya dipermudah oleh dia. Kebanyakan kan
Terkadang, wah, banyak orang yang bilang, oh, hukum itu jangan runcing ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Itu, kalau Kang Deddy kan justru kalau yang kecil-kecil dia bantu. Oke. Selanjutnya yang paling pokoknya, Kang Deddy ini adalah gubernur yang berpikirnya bukan untuk mendapatkan uang dari kepemimpinannya. Bukan mencari kesempatan untuk itu. Sekarang aja coba bisa dilihat kegiatan dari ketika membantu. Baik itu supir ataupun rumah, nah beberapa. Itu dibilang, ini dari BJB. Pernah nggak mendengar gitu? Enggak kan? Ini dari BJB. Karena di BJB itu ada CSR-nya, ada juga bagian dari hasil pinjaman. Kebayangkan yang pinjam seprovinsi Jawa Barat itu berapa? Ada nih ngalir ke pimpinannya. Kang Deddy ngebukain itu, ini dari BJB nih. Jadi dibagiin semua. Nah ini dia. Jadi Kang Deddy itu tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tidak untuk memperkaya diri, gitu ya. Sehingga dia langsung pertama membuka anggaran. Nah, membuka anggaran kan. Jadi ketahuan kan anggaran yang gubernur sebelumnya. Jadi mau seperti apa sih gubernur yang sekarang? Satu, misalkan dari anggaran kendaraan, dari anggaran pakaian, dari anggaran kunjungan ke luar negeri, itu sudah berapa itu disisihkan. Selanjutnya, dari anggaran belanja media. Luar biasa itu. Dari 50 miliar menjadi 3,1 miliar. Berarti 47 miliar kurang lebih lah gitu ya. 46,9 miliar. Itu kan bisa dibagi-bagi buat rakyat. Istilahnya itu. Bisa dibagi-bagi buat rakyat. Nah di sini tentunya kalau yang berpikirannya untuk memperkaya diri, nggak bakalan dibuka dong yang kayak gitu. Nggak bakalan dibuka, yakin gitu. Dan lagi, ini yang mengesankan itu, ketika menganggarkan, misalkan ini belanja nih, belanja bahan gitu ya, belanja 40 miliar. Biasanya ada cashback gitu. Cashbacknya misalkan berapa miliar nih. Nah, 3 miliar. Maka Kang Deddy akan membuat belanjanya itu bukan 40 miliar, tapi 43 miliar. Ini dia. Luar biasa. Di mana ada gitu ya pimpinan yang pernah mengungkap hal ini. Jadi saya pingin cepat maju ke tahun 2006, 2007 gitu. Pingin melihat perkembangan bagaimana sih Jawa Barat sekarang ini. Perasaan sekarang ini Jawa Barat agak lambat gitu. Kenapa lambatnya? Ya karena pingin tahu perkembangan itu. Wah ini sekarang di Bekasi sudah seperti ini. Oke ya. Di Cianjur sudah seperti ini. Purwakarta sudah seperti ini. Pinginnya cepet, cocok gitu. Tapi kan itu susah. Nah, cuma hati aja yang pingin cepet nih, gimana nih? Oke, waktu itu kan, wah, yang namanya membangun itu kan tidak bisa itu cepet-cepet. Oke, jadi Kang Deddy tidak membuat anggaran mana yang bisa diutak-atik oleh dirinya sendiri. Luar biasa. Salam sukses dari Kang Obing, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang lain. Kalau bermanfaat silakan bagikan video ini, like, share gitu ya ke yang lain agar kita bisa menjaga tetap ya pimpinan kita, karena kita itu sambil memberikan masukan juga, karena yakin Kang Deddy itu kalau masukannya rasional bukan menyudutkan,
itu saya yakin dia juga berpikirnya rasional. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.